Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya, melanjutkan kajian kitab Manhajil Qasid, ilmu suluk. Ya, judulnya Min Adabi Iyadatil Madidi. Silakan yang belum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Min adabi iyadatil Mardo. adabil aidi ayyaqa iyadahu An ya doa. ayyadoa iyadahu alal maridi wa yas'aluhu kaifa wa yukhaffiful yunusa wa Wayadharu. yudharu Ini kan atop semua ke yang sebelumnya, jadi dia masuk. An ya doa, ya wayas ala gitu, wayu hofifa, wayu hiro dari kota. Wayat dua, semuanya masuk kan di atas. Ada bi huruf jar. Wayabudul basoru Ya bodoh berarti atop masih sama. wayabudul basoro Masyarakat lebih. an awratil makani akhrajahu lima Ya udah itu ini ya. Itu mah buku itu mah yang nomor satu ya. Yang sebelumnya itu. Ya sudah ya. Jadi di antara adab mengunjungi orang sakit. Wa min adabil aidi di antara adab pengunjung aidi ya. Yang mengunjungi maksudnya yang sakit. Ya kan dari kata ada ya udu ya datan ya aidun. An yadu ayadahu alal maridi ya meletakkan tangannya ya di atas orang yang sakit. Ya, maksudnya memegang ya menyentuh bagaimana kondisinya gitu ya ya tentu sama jenis ya kondisinya ya bagaimana gitu. Ini sebagai bentuk kedekatan atau perhatian gitu. Kalau orang tadi yang dipegang Ya ini disesuaikan dengan kondisinya ya. Tentu disesuaikan. Ini maksudnya ya. Dan bertanya kepadanya bagaimana dia. Jadi itu untuk mengetahui kan kondisinya secara langsung, apakah panas atau gimana gitu kan. Dan juga kalau memang kondisinya yang bisa dia berbicara ya bertanya bagaimana keadaannya. Meringankan duduk ya. Maksudnya apa ya meringankan duduk? Bisa jadi sih. Jurus maksudnya atau itu yang si eh? kan yang jadi mana yang depan banyak ke dan Ya selain ini. kalau lepak langit ini kan sepanas tahu boleh ngelayat tuh kebenaran. Oh iya betul. Jadi maksudnya jangan memberatkan orang yang sakit itu. kadang dia memaksakan betul. gitu padahal lagi sakit. Jadi khawatirnya dengan adanya yang berkunjung dia jadi berat. Jadi diringankan, jangan ya maksudnya seenaknya aja gimana ya. Kalau misalnya dia nggak kuat itu ya udah tiduran gitu kan. Ya jadi meringankan duduk yang sakit itu. Wa yudhiru riqata dan menampakkan kelemah lembutan
rikoh ya, kelemah lembutan kepada orang yang sakit itu, tidak menampakkan sikap yang keras gitu ya. Ya kan tujuannya kan untuk ya menengok, untuk membuat apa namanya, meringankan beban ya, menghibur gitu kan yang sakit itu, memberikan optimisme ya, motivasi, bukan malah kemudian malah membuat berat si yang sakit itu ya, misalnya dengan nagih utang atau apa ya, nanti dulu lah ya. Rumah Kamu sakit batu jantung dan gitu kan. Wa lahu bil afiyati, berdoa untuknya ya dengan kesehatan, ya, mendoakan, karena ada doanya ya ketika mengunjungi yang sakit. Wa yaghuddal basara an auratil makani, dan menundukkan pandangan ya dari aurat yang ada di tempat. Ya, karena kan apa namanya, mungkin terbuka gitu sebagainya gitu ya. Tetap menundukkan pandangan ini semuanya diperintahkan dalam semua kondisi ya, dalam semua keadaan. Ya memang diususkan karena memang ada potensi kan, ada potensi, ada hal-hal yang bisa saja bisa terlihat gitu kan, apalagi dalam kondisi seperti itu. Termasuk juga bagi yang sakit itu, karena bisa saja dalam kondisi tertentu bisa bisa terbuka gitu. Nah, sebagai orang yang mendampinginya ataupun yang mengunjunginya ya, kita berusaha untuk menutup atau menjaga ya aurat yang sakit tersebut, ya kan. Apalagi misalnya ketika dalam kondisi tidak sadar gitu kan, walaupun itu tidak berdosa ya bagi dia, tapi tetap yang namanya aurat harus dijaga, ya kan. Misalnya kalau yang ada orang gitu ya, Aurat ini baik aurat apa tubuh, ataupun bisa juga maknanya ya aib ya, penyakit atau apa gitu. Makanya kan dilarang ya kalau di rumah sakit itu moto itu dilarang kan, karena itu ya, bagian dari aib, menjaga aib orang, nggak boleh gitu ya. tambah deritanya. Yang sakit di fotoan gitu ya, viral jangan. terus. Jangan. Saya apa tuh? Itu hanya itu karena tadi mau pertama, poin pertama sesama jenis masih nggak apa-apa kayaknya ayam makanannya dari kamar lain. Tapi kalau lawan jenisnya kayaknya nggak pas ya. Iya, disesuaikan. Ya, kemudian ada bul maridi, ada orang yang sakit. Benar? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul maridi wa yastahabu Wa yustahabu. wa yustahabu lil maridi an yaf'ala ma akhrajahu muslimun fi Afrodihi. afrodihi min hadisin Jangan ditanding kan ya. min hadisi Usman bin Usmana ya, Usmana dia jadi waktu maf'ul bi dan tanda majhulnya fathah karena gue menusori nama disertai alif nun. Usman Usmana. Usman bin Usmana bin Abi Asi. radhiyallahu anhu annahu saka ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila Waj'an. waj'an waj'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslama. Aslama. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam do yadaka ala ladhi ya'lamu min jasadika wa qul bismillah salasan wa qul sab'a maratin
a'udzu bi ijatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu ajidu wa wa uhadiru hadiru terus pamin jumlati wa jumlati adabu lil mardi lil mari nggak ada linya jumlah ada bil maridi wa jumlatu adabil maridi hasanul husnu sobri wakilati suku atapnya ke mana ini ikutnya wakilatu apa ya kan syakwa watado jarok watada juri udah itu kan masdar atap ke syakwa ya syakwanya kan udah ilaih majrur berarti dia ikut majrur watada juri wafajai ila da'i wal fazai atap kemana ke watado bukan kan udah koma itu iya ke yang sebelumnya iya kan tadi marfu semua husnu sobri wakilatu nah sekarang wal fazau iya ila da'i du'ai wat tawakalu masdar wat tawakkuli enggak sama atomnya ke sebelumnya koma anda kan sebelumnya wat tawakkulu kan ke husnu tadi awal wat tawakkulu Allahi subhanahu karena kan tawakkulnya masdar dari tawakkala ya tawakkalu tawakkulan gitu. Ini kalau ada alif lam jadi dibaca masdarnya. Maksudnya kalau atop itu tawakkulu bisa lebih ke yang lebih dekat atau ke itu juga bisa. Ke yang awal, ke yang awal. Karena kan dia juga atop. Ya. Jadi adabul marid, adab orang yang sakit. Kalau yang tadi sebelumnya adab yang mengunjungi. Sekarang yang sakitnya gitu. Wa yustahabu lil maridi ya disunahkan, dianjurkan bagi orang yang sakit an yaf'ala ma kharajahu muslimun fi afrodihi untuk melakukan yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam afrodnya, maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh dia sendiri. hadis mufrad Bukan. Hadis yang perawinya hanya Muslim saja gitu. Kan afrad itu menyendiri. hadis ahad itu Bukan. Hadis ahad. Kan hadis itu ada yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim misalnya. Muttafaq alaih kan gitu. Ada yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya kan banyak. Ada yang diriwayatkan oleh Bukhari saja, Muslim saja gitu, nggak ada perawi lain. Nah, yang diriwayatkan oleh satu perawi ini disebut hadis mufrad. Hadis afrad itu bukan hadis ahad, beda. Kalau hadis ahad makan perawinya. Kalau hadis ahad itu apa namanya, perawinya ada satu perawi di tobakot, di salah satu tobakotnya gitu. Berarti hadis yang ini di Abu Dawud ada nggak ada. Kalau afrad Muslim berarti riwayatnya Muslim aja. Ya dia bisa ya bisa juga sih dia hadis ahad ya. Tapi kan apa namanya? Ahad itu enggak harus di perawinya aja. Maksudnya di perawi akhirnya. di tembakatan nyalira periwayatan. Iya, bisa aja di perawi akhir ya, Bukhari, Muslim segala macam. Tapi sahabatnya cuma satu kan gitu.
tabiinnya cuma satu, nah itu juga sama hadis ahad. Ya, jadi hadis ahad bukan hanya diriwayatkan oleh satu orang rawi yang akhir ini, oleh muslim saja, ya bisa juga dia termasuk ahad gitu. Cuman kan satu orang rawinya bisa di kalangan sahabatnya ya, bisa di kalangan tabiinnya. Jadi afrad muslim itu maksudnya yang hanya diriwayatkan oleh muslim saja, tidak oleh perawi lain. Dari hadis Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu bahwa dia mengadu kepada Rasulullah SAW, yang mengadukan apa, wajaan rasa sakit, dia mengeluhkan rasa sakit yang ia dapati di tubuhnya sejak masuk Islam. Ya, jadi lama berarti ini sakitnya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Do'iyadaka ala ladhi ya'lam min jasadika, letakkan tanganmu di atas yang sakit dari tubuhmu itu. Wako dan bacalah Bismillah 3 kali. Bismillah. Lalu sab'a marrat 7 kali baca a'udzu biizzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa wahad. Ini sudah terkenal ya berkali ini doanya. Kau berlindung ya kepada ya ke kekuasaan atau kekuatan Allah dan kekuasaannya dari keburukan apa yang aku dapati dan aku bukan yang aku berhati-hati ya terhadapnya atau yang aku khawatirkan. Jadi berarti kalau ajid itu dirasakan langsung ya. Nah, kalau ini dikhawatirkan, jadi yang belum diketahui bisa aja kan, ada penyakit yang udah ketahuan kan, dirasa ada yang sebenarnya belum ketahuan. Udah diponis Lagi ada wabah. Ya kan bisa jadi ada yang belum diketahui ya tersembunyi gitu kan. Ya, potensi gitu ya, ada potensi. Kalau ini Bismillahnya saya nggak tahu bisa saja atau Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau bacakan basmalah gitu sampai tamat Bismillah. Basmalah gitu sampai tambahin lah kalau lebih baik sih sesuai redaksi terlalu, karena kan doa itu termasuk ibadah ta'abudi, sifatnya dia ta'abudi, dia apa-apa adanya redaksinya. Kalau misalnya disuruh Bismillah, udah Bismillah aja, nggak usah ditambah, ya kan? Seperti apa namanya, meletakkan jenazah kan Bismillah, milati Rasulullah, menyembelih Bismillah, nggak usah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Jadi itu ada seperti barusan ketika menerima jenazah yang di kubur. Nah setelah diletakkan di bawah di kubur itu ada doa tertentu sekali disimpan di bawah. Itu kan mesti meletakkan aja. Tapi mengurangkan tangga, tapi yang selalu dibuka, mana buka, di jalan sih kan mengenai bocoran, dibuka ya nas, di jual ibu dibuka nih, untuk di hari puasa Penyalahgunaan. Jadi dibuka, keluar dibuka. Itu kan. Ya kotor banget kamera kotor teh. Kasusnya kan membungkus ya. Atas membungkus berarti keinginan terbuka. Iya. Yang dibuka itu karena sampai. Ini mau dibuka di hari puasa. Itu kan kebodohan. Kan aku sih nggak dibuka ya teh. Dibungkus kok kotor. Iya, makanya kan yang disuruh kan berdoa ya, mohonkan ampun, itu bukan masih tahu itu udah Ada gitu kan ya. Dibuka gitu jadi kotor deh. Kamu panggil saya ke nih. Wa jumlatu adabil maridi, dan apa namanya,
jumlah di sini maksudnya apa? Beberapa hal, kan total beberapa hal gitu ya. Ada orang yang sakit husnul sabri ya, baik kesabaran, jadi bersabar. Tapi kesabarannya kesabaran yang baik, yang bagus. Fasbir sabran jamila gitu. Nah, apa maksud dari kesabaran yang baik, yang bagus? Itu tidak diiringi dengan mengeluh ya, tidak diiringi dengan menggerutu gitu. Itu kan gitu ya. Kan sabar itu secara mana imsak ya, menahan ya, bersabar itu bertahan. Ya, dia menghindarkan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang. Dia tetap bertahan, baik itu menghadapi ujian, cobaan ya, ataupun misalnya bersabar ketika menjalankan ketaatan, bersabar menghindari kemaksiatan gitu. Dia tetap bertahan. Tapi kadang ada orang bertahan, sebenarnya dia bertahan, tapi tidak belum bisa menjaga mulutnya untuk berbicara yang sifatnya mengeluh, gitu, menggerutu. Nah, berarti itu sabar, cuman tidak indah, bukan sabrun jamil. Nah, itu yang di Al-Quran yang disebut sabrun jamil itu tidak diiringi gitu dengan menggerutu, tidak diiringi dengan mulut ya, lisan yang tidak menjaga perkataannya. Itu sabrun jamil. Jadi ini khusus sabar. Makanya wakil lah tuh, ini berikutnya yang masih nyambung, masih berkaitan ya. Sedikit syakwa mengeluh, watadajuri menggerutu tadi. Ya kalau mengeluh pasti ada lah ya, orang apalagi sakitnya ini kan pasti nggak bisa dihindari juga gitu kan. Kalau sakitnya sangat berat tuh pastilah ada. Cuman di sini diminimalisir. Wal fazau ila doa, bersegera kepada doa, berdoa ya pada Allah. Jadi ya harus didahulukan dalam berdoa kepada Allah, bergantung kepada Allah, jangan kepada yang lain, kepada dokter, kepada obat gitu kan. Pada Allah dulu bergantungnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini baru wa min adab tasyil janaizi. Adab tasyi itu apa ya? Bentar, bentar kan atau mengurus sih ya. syarat ada Syai'a yusyai'u syarat ya. mengikuti syiar mengikuti ya. menjajak Iya, iya mengantarkan. Bahasa mengantarkan. Wadahu rafaqahu yang takriman lahu. Saya janazah fulan syarahul faha wa wada'a sayyahu ila maswahul akhir ya. Mengantarkan kepada ya ke kuburannya, ke tempat peristirahatan yang terakhir. Jadi maksudnya mengantarkan, makanya bahasa hadis kan wa idza mata fatba hak orang muslim, hakul muslimi kan, muslimi situn idza laqitahu wasalim alaihi wa idza daka wajibu wa idza stansohaka fansohu wa idza atau sahla lupa pasam itu wa idza marido fa'uduhu wa idza mata fatbahu ya, ikuti kan gitu. Maksudnya antarkan sampai selesai dia dikubur. Berarti itu mencakup banyak hal kan? Ya kalau bahasa kita pemulasaran. Jadi dimulai apa? Dimandikan dulu kan, dimandikan, dikafani ya, disolatkan gitu sampai diantar, dikuburkan. Itu semua tercakup tuh. Ya, perintah Nabi yang fatba'u.
Wa minha diantaranya an yusyayya janaizahum ya tadi ya mengurusi atau mengantarkan jenazah mereka wa yazura kuburom dan mengunjungi kuburan mereka. Ya mengunjungi ini ya ziarah kubur kan memang dibolehkan ya asal dalam hal-hal yang apa namanya tidak ada kebidahan dan kemusyrikan ya ziarah kubur. Kata Rasul kan kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur kan an ziyaratil kubur wal an fazuluha. Aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur sekarang kunjungi. Kafaina untuk apa? Tudzakirukum ila maut kan karena hal itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Bahkan aksiru zikro hazimin lazat gitu. Perbanyaklah yang memutuskan segala kenikmatan yaitu al-maut kematian. Nah, di antaranya dengan mengunjungi kuburan ya itu tujuannya ke sana. Ya apa namanya ya paling tidak bisa mendoakan di kuburan itu. Tidak dengan hal-hal yang lain. Bukan malah ziarah kubur jadi malah minta-minta ke yang penghuni kubur. Nah ini bisa jadi kemusyrikan gitu. Ya kemusyrikan nah, ini sangat apa namanya disayangkan ya terutama di Indonesia banyak yang ziarah kubur tapi tidak sedikit mereka justru malah minta-minta bisnis. ya bahkan dari proyek kan bisnis harus bayar sekian ke sana ya walaupun misalnya alasannya oh tawasul ya perantara dan prakteknya justru orang awam tuh nggak ke Allah jadinya jadi langsung ya memanggil mbah gitu ya atau apa langsung dia minta mbah saya pengen ini pengen itu jadi langsung ya langsung ya jelas itu mohon kepada saya Allah ya dan kalau tawasul itu kan nggak begitu memang apa namanya ada sebagian ya ulama yang membolehkan tawasul walaupun itu lemah sebetulnya pendapat itu sangat lemah ya tawasul dengan apa namanya orang-orang soleh gitu ya enggak yang sudah meninggal atau nabi dan sebagainya ada yang berpendapat tapi itu lemah pendapat itu tidak didasarkan dalil yang sahih ya ada hadis yang sahih pun tidak begitu tidak mengarah ke sana pemahamannya itu tidak mengarah ke sana ya nah jadi walaupun memang misalnya beneran tawasul dengan redaksi ya apa namanya minta kepada Allah gitu kan dengan jadi ada redaksinya gitu kan ketika tawasul ya kalau tanpa ada redaksi tawasul itu jadi dia malah langsung memohon kepada penghuni kubur ya jelas itu bukan tawasul itu isti'anah ya istighosa ya nah walaupun dengan redaksi tawasul sekalipun tadi ya sebetulnya dalilnya lemah ya dalilnya lemah dan tadi dikhawatirkan menjadi pintu ya kepada kesyirikan itu apalagi orang awam nggak bisa membedakan apalagi orang-orang awam itu nggak bisa membedakan antara bagaimana bertawasul dan justru dengan meminta secara langsung ya gitu nah sehingga kan sebetulnya tawasul itu kan ya dengan amal soleh kita sendiri seperti kisah 3 orang yang terjebak di gua ya bertawasulnya itu dengan nama-nama Allah ya kan sebelum berdoa itu sebut dulu nama itu tawasul dengan asma Allah gitu ya hanya itu saja ya atau meminta didoakan oleh orang yang hidup seperti Rasul misalnya minta didoakan kepada oleh Umar ketika akan berangkat umroh itu kan
Itu boleh oleh orang yang masih hidup. Kalau orang yang sudah meninggal, jangankan untuk membantu gitu ya orang yang hidup, buat dia sendiri saja. Mereka mempertanggungjawabkan hasilnya sendiri, nggak bisa nolong yang orang yang sudah meninggal itu. Nah ini yang harus jadi perhatiannya, karena berbahaya itu bisa terjatuh kepada syirik. Ziarah kubur. Jadi selama terhindar dari hal-hal tadi ya seperti itu boleh-boleh saja dan tidak dikhususkan dalam waktu tertentu. Kalau mengkhususkan suatu ibadah yang umum itu masuk kategori bid'ah. Apalagi dijadikan kebiasaan, dijadikan terus-menerus. Ya, diyakini sebagai ibadah. Jadi hal-hal yang umum itu ya umum di apa namanya ditetapkan dalam keumumannya. Perintah zikir kan umum. Kecuali ada zikir-zikir tertentu yang memang ada nasnya, salah sholat gitu ya, pagi dan sore. Nah selain itu umum, nggak jumlahnya nggak dibatasi. Nah, ketika orang kemudian mengkhususkan waktu tertentu, lalu menetapkan jumlahnya sekian-sekian dengan redaksi yang dia buat sendiri, itu terjatuh kepada kebidahan. Sama kayak ibadah semua begitu prinsipnya. Sholat kan perintah sholat kan umum. Nah, untuk melakukan kekhususan sholat apa ya dan bagaimana tata caranya itu kan ditentukan oleh syariat. Sholat lima waktu ya kan, 2 rakaat sekian gitu. Nah, kalau kemudian orang membuat tata cara sendiri sholat, nah itu beda ya, hati-hati itu. Wal maksudu minatasyi dan yang maksud atau tujuan dari mengurus jenazah itu qadau hakil muslimin wal i'tibar, yaitu memenuhi hak orang muslim karena tadi ya termasuk salah satu hak dari 6 hak kan antara sesama muslim, dan i'tibar mengambil pelajaran. Artinya ketika menghadiri apa namanya jenazah itu jadi pelajaran buat yang masih hidup bahwa mereka juga akan mengalami itu gitu ya, mengambil pelajaran. Kalau Amas berkata, kunna nahdurul janazah. Kami pernah menghadiri jenazah. Falanadri man apa namanya? No azza fiilnya apa ya? Dari kata apa? Takziah, dari kata takziah. Berarti azza yu'azzi. Anu azziya berarti kan. Lihuznil qaumi kullihim. Ya. Jadi kata Amas ini kan Amas ini termasuk tabiin ya kalau nggak salah. Kami tidak tahu siapa yang kami takziahi ya, gitu ya. Karena kaum muslim itu semuanya sedih gitu. Kata takziah itu kan ya kepada apa namanya orang atau keluarga yang memang sedih ya dengan meninggalnya orang tersebut. Tapi ternyata banyak yang sedihnya itu. Ini takziahnya kepada siapa gitu. Wal maksudu min ziyaratil kubur, yang dimaksud dengan menziarah kubur itu tujuannya doa, mendoakan, bukan minta didoakan. Wal i'tibar, yang mengambil pelajaran, wa tarqiqul qalbi, melembutkan hati. Maka di antara hal yang bisa melembutkan hati itu ziarah kubur. Agar orang itu sadar gitu. Mengingat kematian. Wa min adabi tasyi'il janaizi, di antara adab ya mengantarkan jenazah al-masyu, berjalan ya, waluzumul khusyuk ya, tetap dalam keadaan khusyuk, khidmat gitu ya. Watarkul hadis, tidak berbicara, tidak ngobrol. Karena kan orang untuk mengambil pelajaran berpikir gitu ya, bukannya banyak ngobrol. Ya walaupun tidak boleh, bukan berarti tidak boleh ngobrol gitu kan.
pantas. Iya. Wa mulahadatul mait, memperhatikan mait. Ya, maksudnya apa namanya, betul-betul apa secara lemah lembut kan, ketika mengurusinya itu, mandikan dan sebagainya itu kan dengan pelan-pelan, secara lembut. Wa tafkiru fil maut, memikirkan kematian, wal isti'dadu lahu, mempersiapkan diri untuknya. Itu. Ya, jadi itu diantara adab dalam mengantarkan jenazah. Ya, kalau fikihnya ya di pembahasan fikih, kalau ini kan bahasnya adabnya. Masyhur itu adabnya. Kalau fikihnya ya di ilmu fikih. Kita ngebahas ilmu fikih itu di malam Sabtu ya. Sampai di situ kalau ada yang ditanyakan. Kan jenazah kubur bagi laki-laki kan sunnah ya. Ya. Dapat pahala satu umurnya kalau mengatakan. Dan kalau bagi perempuan satu umurnya itu kalau tidak mengatakannya itu begitu atau antara perempuan maklum ya. Terus Ya. kalau memaksakan diri mengantarkan jenazah bagi perempuan itu berarti tidak dapat pahala. Ya, enggak. Kalau dia kan bukan hanya mengantarkan, kan dimulai dari mensolatkan kan bisa itu buat perempuan. Tapi kalau mengantarkan tidak disunahkan. Nah, kalau mengantarkan yang namanya makruh kan dia nggak dapat pahala. Cuman nggak apa namanya, kalau ditinggalkan dapat pahala kan makruh itu. Kalau dilakukan tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Gitu. Jadi pahala misalnya dia mensolatkan dan sebagainya dia dapat. Ya, hanya dengan mengantarkan itu dia tidak dapat pahala karena makruh untuk perempuan. Istri gitu ya, suami meninggal, istri mah nggak usah ikut. Iya. Bisa histeris kan ini. Nggak mau lepas misalnya. Mau ikut kuburan. Yang dominan rasa. Iya. Ya, cukup ya, insyaallah. Syukran ala itimakum. Qul qawli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.